Ada promo apa nih yang dilakukan oleh Waringin Hospitality Group? Kita kasih mereka harga yang sangat spesial, tapi harus visit dulu ke web kita. Bisa dicek di luminorhotel.com dan hotel88.co.id. Kita kasih harga yang sangat murah apabila beli saat ini dan bisa digunakan untuk check-in kapan saja sampai tahun 2021. Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia dari Tagar TV, dan hari ini kami sudah bersama dengan Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality, Meti Yan Harahap. Halo Kak Meti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Kori, sehat-sehat juga ya semua ya di sana ya, teman-teman Tagar TV juga ya. Tetap semangat ya Kak Meti ya. Amin, semuanya harus semangat di new normal ini. Kayaknya ada istilah baru ya, bukan new normal ya, adaptasi baru ya. Iya, adaptasi baru. Beradaptasi dengan kebiasaan baru. Betul. Nah ini Kak Meti, seperti yang kita tahu nih ya, COVID-19 itu kan berdampak ke semua sektor ya. Nggak terkecuali perhotelan juga termasuk kan. Nah selama 4 bulan imbas pandemi melanda Indonesia, ini gimana imbasnya terhadap Waringin Hospitality Group? Makasih ya Mbak Kori, pertanyaannya nih sebenarnya benar-benar kita tuh di industri perhotelan saat ini adalah industri yang terkena dampak langsung dari COVID-19 ini. Mungkin semua yang bergerak di industri hospitality kena dampaknya. Karena hospitality sendiri kan adalah kita memberikan direct service ke konsumen kan. Yang mana itu pada saat COVID ini sama sekali banyak sekali SOP-nya untuk menjaga kesehatan dan konsumen tidak terpapar. Nah, selama 4 bulan ini terus terang kita pada saat bulan pertama itu di bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Maret, April, Mei, Juni ini kita benar-benar berjuang Mbak. Jadi di Januari, Februari Mbak Kori kita tuh masih yang alhamdulillah akupansi hotel kita, akupansi penghuni di unit hotel kita untuk weekdays itu bisa masih mencapai 100% akupansi. Wow. Ya, masih alhamdulillah ya. Karena memang Waringin Hospitality ini kan dia punya 2 brand, Mbak. Luminor Hotel dan Hotel 88. Hotel 88 ini adalah yang bintang 2. Servisnya bintang 3. Luminor Hotel kita punya bintang 3 dan bintang 4. Komitmen servis yang kita delivery hotel bintang 5 pastinya Mbak. Karena kita ingin memberikan terbaik. Januari, Februari kita masih bersyukur alhamdulillah masih bagi positif sekali. Maret sampai dengan akhir kita masih alhamdulillah masih positif Mbak. Maksudnya minggu ketiga di Maret tuh kita masih bagus banget. Nah, karena kita di industri yang bergerak di hospitality dan juga pada saat weekdays itulah panennya kita karena banyak sekali meeting dari corporate, dari government, dari perusahaan yang kreatif dalam artian agensi dan lain sebagainya itu banyak menggunakan tempat kita kayak meeting point Mbak, unit hotel kita. Nah, pada saat ada pengumuman dari pemerintah bahwa ada yang terkena COVID-19 di Depok ya waktu itu awalnya. Nah, mulailah 3 hari berikutnya kita langsung okupansi kita menurun. Menurun dan kami dari manajemen karena ada keputusan dari gubernur ya waktu itu ya Mbak Kori untuk kita work from home dalam waktu dalam mungkin hampir 1 bulan kita work from home ini Mbak. Nah itu benar-benar effortnya yang kita lakukan adalah kita tetap membuat kreativitas paket-paket yang kreatif agar tamu kita, konsumen kita tahu bahwa kita masih buka dan eksis tentunya dengan menggunakan mengimplementasikan SOP yang ketat buat tamu-tamu kita yang menginap di sini Mbak Kori. Nah, itu upaya kreativitasnya itu seperti apa tuh Kak Meti? Jadi gini, kita tahu bahwa hotel tentunya industri hospitality kena dampak. Tapi kita juga tahu banget bahwa masih banyak industri yang diperbolehkan untuk terus bergerak. Misalnya farmasi,
yang bergerak di telekomunikasi, dan juga tenaga kesehatan, yang mensuplai kesehatan, yang mensuplai bahan-bahan pokok. Kami melihat bahwa itu masih punya potensi yang masih kita bisa garap. Dan terus terang yang kita lakukan adalah kita memang memiliki paket-paket yang membuat kreativitas kita juga terus ada dan konsumen kita terus ada di tempat kita, di unit kita, ya kita mengeluarkan paket-paket bekerja dari hotel. Jadi work from hotel, karena kan banyak juga pekerja yang harus tetap melakukan traveling karena dia harus memastikan misalnya distribusi obatnya bagus, distribusi bahan makanannya berjalan dengan baik. Karena dengan mereka terus bergerak, berarti perekonomian di Indonesia masih berjalan dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kita membidik pangsa pasar yang di situ tuh, Mbak. Dan untungnya masih ada, walaupun kecil banget deh, Mbak. Nah, jadi setelah pandemi berjalan ini, jadi berapa persen nih okupansi Waringin Hospitality? Baik, untuk okupansi di masa pandemik ini, yang tadinya sebelum pandemik kita bisa merasakan okupansi dari 70 sampai dengan 100% for weekdays. Kalau weekend kita memang okupansinya agak turun karena hotel kita adalah hotel bisnis, itu di 50 sampai 60%. Pas pandemik ini, Mbak, terus terang kita untuk mencapai awal-awal itu untuk mencapai 20% itu setengah mati. Karena memang langsung semua industri menarik diri untuk work from home. Nah, di bulan Maret ke April itu kita untuk mencapai 20% itu tuh kita benar-benar berusaha keras sekali. Makanya kita munculkan paket tadi work from hotel, kita bikin juga paket kesehatan, kita juga bikin food delivery, ya kan, untuk industri kita tetap hidup dan revenue kita tetap baik. Nah, di bulan Maret, April, nah di Mei, Juni, Juli kita bersyukur bahwa tentunya dengan bantuan teman-teman dari media juga ya, karena terus terang masa work from home itu kita terus menyampaikan informasi-informasi ke semua teman-teman media, paket-paket apa aja yang kita jual, paket-paket apa aja yang kami sediakan untuk mendukung SOP-nya pemerintah, karena walau bagaimanapun industri kita harus tetap bergerak ini, Mbak. Kita punya tim operasional yang juga harus tetap bekerja. Nah, itu kita dibantu sekali sama teman-teman media menyampaikan apa saja yang kita jual di unit kita. Nah, di bulan Mei, Juni, Juli itu kita bersyukur bahwa saat ini sudah mulai bergerak positif. Positif dalam artian angka okupansi kami itu sudah masuk ke 50 ke 80. 50 ke 80, tetapi itu untuk waktu-waktu tertentu sih, Mbak. Karena kita juga memahami bahwa ada regulasi dari pemerintah bahwa satu unit hotel itu tidak boleh mencapai 100% okupansi karena untuk memutus mata rantai COVID-19 kayak gitu, Mbak. Namun beberapa kegiatan sudah mulai dilonggarkan, Mbak Kori. Dilonggarkan dalam artian diperbolehkan. Nah, dengan implementasi SOP yang ketat. Kayak gitu, Mbak. Oke. Nah, kalau sekarang nih, ada promo apa nih yang menarik yang dilakukan oleh Waringin Hospitality Group? Ya, gini Mbak Kori, kita kan melihat bahwa kondisi saat ini terus terang kayak traveling, kayak mau visit ke satu daerah tuh benar-benar harus terencana dengan baik ya. Itu bisa sebenarnya kita langsung membuat satu yang spesial sih buat semua netizen ya, maksudnya kita kasih mereka harga yang sangat spesial, tapi harus visit dulu ke web kita. Jadi bisa dicek di luminorhotel.com dan hotel88.co.id. Itu kita kasih special price, dalam artian kita kasih harga yang sangat murah apabila beli saat ini dan bisa digunakan untuk check-in kapan saja sampai tahun 2021. Sampai tahun depan ya? Jadi ya sampai tahun depan. Jadi memang kita kasih sangat spesial
Harganya tentunya di bawah dari online travel agent. Nah, kalau visit ke luminorhotel.com dan hotel88.co.id, bisa beli langsung vouchernya di situ atau siapkan tanggal check-in-nya kapan dan beli sekarang sampai dengan tahun 2021 itu masih tetap harganya seperti itu. Jadi kita kasih konsumen kita lebih fleksibel. Kalau mau Wah, dapat harga yang paling spesial ya saat ini gitu loh belinya. menarik banget nih Kak Gitu, Meti. Mbak. Nah, ini kan kita sekarang sudah mulai memasuki era new normal ya, atau adaptasi baru Hmm. seperti yang tadi Kak Meti bilang. Apakah sudah terlihat geliat peningkatan okupansi ini? Ya, tadi saya udah sampaikan. Untungnya Mbak, kita bersyukurnya bahwa di bulan Juni ke Juli ini kita sudah masuk okupansinya sudah di 50%. Karena kan kita kalau masuk ke 80%, 90 nanti kita juga kena tegur Mbak. Karena terus terang itu tadi paling batasnya harus 50% unit hotelnya terisi. Dengan begitu kita juga sudah bisa bersyukur bahwa tim kita bisa bekerja dan bisa operasional dengan baik. Di samping itu kita tetap cari revenue yang lain karena kita punya paket wedding yang new normal juga. Jadi weddingnya tuh kita kasih tagline tak perlu mahal menuju halal. Jadi uh, jadi dengan harga yang sangat-sangat spesial kita bisa mempunyai seremoni pernikahan yang juga baik dan juga apa namanya momennya juga tetap dapat karena kan dengan adanya COVID-19 ini semua tamunya pun juga harus diperiksa dengan baik, sehat semua, penyajian makanannya pun juga tidak bisa buffet karena penyajian makannya harus satu piring satu dan ditutup dengan plastik agar terjaga kebersihannya. Kayak gitu, Mbak. Oke. Nah, ini sebentar lagi kan juga ada Lebaran Haji nih, Kak Meti. Ya, Apakah ada paket sehat karantina mandiri menjelang Lebaran Haji? memang kebetulan kan Lebaran Haji ini ada beberapa support system kita di rumah itu mungkin ada yang pulang kampung ya. Sebenarnya kita tuh punya paket, kita mungkin bisa nanti masuk ke Instagram Hotel 88 ya, IG-nya 88. Di situ kita menjual paket sehat. Paket sehat ini adalah untuk konsumen kita yang sudah melakukan traveling, Mbak. Travelingnya itu bisa dalam mungkin dia pulang kampung, mungkin dia harus bekerja jarak jauh, masuk ke apa namanya zona yang sebenarnya zona merah misalnya Mbak ya. Nah sebelum mereka kembali ke keluarga mereka, mereka bekerja lagi dengan komunitas mereka atau berkumpul dengan komunitas mereka, mereka tuh harus benar-benar melihat bahwa kondisi mereka sehat atau juga bisa follow Instagram kita Waringin Hospitality. Di situ banyak sekali paket-paket sehat yang kita sampaikan kepada konsumen. Karena targetnya bukan hanya support system yang di rumah sih, Mbak. Teman-teman media misalnya habis traveling, habis liputan gitu kan, mereka juga bisa menginap secara mandiri agar mereka sehat kembali. Nah, support system itu siapa aja yang ada di rumah kita? Ya, mungkin orang tua bekerja ya, tapi kita juga dibantu sama neni misalnya, ada juga supir, ya kan? Mereka pada Lebaran Haji itu pulang, mereka bisa stay dulu di hotel kita dengan harga yang affordable banget, harga yang sangat spesial. Mereka bisa menginap, bisa pilih hari sih Mbak, 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Karena dilihat kondisi badan mereka sehat, ya mereka bisa kembali beraktivitas. Kita juga bantu nih Mbak Kori, karena hotel-hotel kita tuh kan dekat dengan rumah sakit. Jadi yang ingin menginap secara mandiri ke tempat hotel kita, biasanya kita kasih tahu bahwa kita pasti saat masuk ke hotel itu ada pertanyaan khusus nih Mbak nantinya. Tujuannya apa menginapnya dan untuk misalnya mereka ngambil paket sehat, itu ada regulasi yang harus mereka tanda tangani. Jadi mereka nggak bisa sembarangan keluar masuk hotel, mereka harus komit. Apalagi mereka menginap atas nama perusahaan atau atas nama majikannya misalnya, ya kan? Nah, mereka itu harus apa namanya membuat satu perjanjian. Mereka nggak boleh keluar hotel selama mereka menginap nih Mbak Kori. Dan mereka harus tim kita juga melakukan pengecekan kepada kesehatan mereka. Cek suhu tubuh tuh udah pasti. Terus makanannya dibawa ke kamar. Mereka nggak bisa lalu lintas di lobi hotel
Jadi mereka benar-benar menjaga kesehatannya sampai kalau misalnya perusahaan atau majikannya yang menitipkan mereka kepada kita akan melakukan rapid atau swab gitu kita bantu. Tapi tentunya ada extra charge lagi. Nanti hasilnya disampaikan bahwa mereka sembuh atau bukan sembuh ya, karena kita nggak terima yang sakit sebenarnya. Mereka dalam kondisi sehat. Kalau sampai mereka sakit, itu otomatis pihak rumah sakit akan langsung mengambil mereka. Nah, juga sama nih Mbak, Kori kita tuh kan mau 17-an ya. 17-an bentar Nah, lagi ya. 17 Agustus ya. Mungkin teman-teman nanti bisa follow juga Instagram kita Waringin Hospitality. Kita bikin lomba foto sih Mbak untuk mengapresiasi para tenaga medis yang sudah mendedikasikan tenaganya, pikirannya pada saat pandemi ini. Jadi mungkin ada yang foto mereka dan foto mereka dan memang kita lombakan sih Mbak ini nanti akan mendapatkan hadiah dari Waringin Hospitality. Tujuannya adalah kita mengapresiasi para pahlawan di bidang kesehatan yang saat ini berperang dan garda terdepan di saat pandemi ini gitu loh. Seperti itu sih Mbak. Oke, Kak Meti boleh diulang lagi nggak untuk paket pernikahan new normal ini di Hotel Hospitality Waringin? Boleh lebih detail lagi itu seperti apa? Iya. Jadi gini Mbak, paket new normal wedding ya itu ada di Hotel 88 dan Luminor. Jadi memang paket kita itu kita bilangnya tak perlu mahal menuju halal itu sebenarnya lebih kepada mempermudah pasangan untuk melakukan pernikahan. Karena kita tahu banget nih saat pandemi ini kan nggak mungkin bikin pesta juga kan. Nah setelah ini juga ada sedikit kelonggaran dalam artian new normal ini penghulunya bisa datang, pendetanya bisa datang ke tempat kita. Paketnya pun harganya sangat murah, Mbak. Jadi dari sewa venue aja juga bisa di tempat kita. Dan tidaklah mahal. Kita tuh mulai dari 5 juta ada, Mbak. Oh. Jadi dari 5 juta tuh ada. Nah, jadi dari harga 5 juta nanti teman-teman bisa cek apa aja kebutuhannya karena kan memang kita nggak perlu mahal-mahal nih sekarang nih. Karena pertama tidak boleh juga berkumpul kan. Yang penting punya tempat yang proper, tempat yang layak, dan bisa mengabadikan momen seumur hidup itu dengan baik dan dengan syahdu gitulah pokoknya. Dan di Luminor Hotel pun kita bisa mulai dengan jadi begini, dari venue aja start dari 5 juta saja buat venue aja itu bisa di Hotel 88 dan di Luminor Hotel. Yang membuat besarnya nanti tergantung kepada mempelainya, membutuhkannya apa saja. Ada yang diakomodir oleh hotel, ada yang tambahan lagi nantinya kayak gitu, Mbak. Oh, oke. Pokoknya untuk detailnya langsung lihat ke website aja ya. Iya, betul di website kita sama Instagram Waringin Hospitality dan sebenarnya masing-masing hotel kita tuh Mbak punya IG masing-masing. Jadi bisa lihat Instagramnya Luminor Hotel, bisa di search Luminor Hotel itu ada di mana saja dan mereka masing-masing punya paket-paket spesial dan tentunya tidaklah mahal. Jadi affordable sekali buat para pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Kak Meti, apa harapannya untuk sektor perhotelan? Wow, harapannya untuk sektor perhotelan sebenarnya kita ingin pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada industri perhotelan karena harus membuat regulasi yang baik dari sisi pricing juga kalau untuk pemerintah ya Mbak. Karena saat pandemi ini kita lihat bahwa harga hotel bintang 5 itu sudah mensasar harga hotel bintang 2. Kita tahu bahwa saat ini memang marketnya kecil sekali, tapi regulasinya harus tetap dibikin dengan baik agar konsumen yang kita tuju tepat sasaran. Karena kan kalau kita lihat ada jaringan hotel virtual hotel itu kita lihat harganya sudah seharga uang saku jajan anak-anak mahasiswa atau SMA itu kan sangat disayangkan, tidak sesuai dengan segmennya menurut saya ya di sini. Kan dia pemerintah harus memberikan perhatian khusus. Nah, untuk industri perhotelan sendiri di Waringin Hospitality, kalau menurut saya saat inilah saatnya para investor, karena kebetulan sekali salah satu lini bisnis kita juga franchising, Mbak.
Jadi Waringin Hospitality juga mungkin mengajak para investor karena memang saat inilah tepatnya kita untuk membuild atau misalnya kalau orang bilang nih saat ini saatnya membeli gitu ya, karena banyak sekali juga properti yang juga persaingan harganya sangat ketat dan dijualnya juga sangat bisa kita, maksudnya dijualnya juga harganya juga tidak terlalu mahal. Mungkin para investor yang ingin membangun hotel bisa menggunakan brand kita juga. Hotel 88 dan di Hotel 88 atau Hotel Luminor karena mekanisme franchising di tempat kita juga sangatlah mudah dan insya Allah saling menguntungkan kepada kedua belah pihak gitu loh, Mbak. Oke, Kak Betty terima kasih banget ini untuk Ya, saya juga makasih nih ya. Mbak Kori ya, salam buat Bang Charlie juga yang udah ngasih kesempatannya. Ya. Semoga sukses terus untuk Waringin Amin. Hospitality Group ya. Ya, juga sukses juga ya buat Tagar juga ya, tagar.id. Oke, demikian perbincangan kita bersama Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality, Metian Harahap. Netizen jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.